Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anak hebat, solih dan solihah, jumpa lagi dengan Bu Wahyuni. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran 7, yakni ayo berperilaku baik. Setelah belajar, diharapkan kalian dapat yang pertama, memahami makna ikhlas dan mohon pertolongan. Yang kedua, kalian dapat memberikan contoh ikhlas dan mohon pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat mengetahui hikmah ikhlas dan mohon pertolongan. Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah, ikhlas itu berasal dari kata akhlaso yang artinya bersih, suci, jernih. Ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu sandarannya hanya Allah, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu tanpa paksaan dari orang lain, tetapi mau melakukan sendiri atas niat dalam diri hatinya sendiri tanpa ada paksaan atau unsur dari luar. Contoh dari ikhlas. Contoh dari ikhlas bisa dicontohkan seperti ini. Apa yang kita lakukan tidak diketahui oleh orang lain. Semisal kita sedang pulang dari sekolah. Ketika kita sedang berjalan, di tengah jalan kita temukan ada batu. Batu itu nanti kalau tidak kita pinggirkan, maka ketika ada pejalan kaki yang lain atau pengguna jalan yang lain, bisa jadi dia akan terjatuh. Karena kita memiliki rasa peduli, batu itu kita ambil kemudian kita pinggirkan tanpa ada yang melihat apa yang kita lakukan. Itulah yang disebut dengan perbuatan ikhlas. Apa yang kita lakukan tidak disuruh oleh orang lain, dan apa yang kita lakukan tidak dilihat oleh orang lain. Apa yang kita lakukan tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Kemudian, hikmah dari orang yang berbuat ikhlas adalah, yang pasti yang pertama adalah orang yang berbuat ikhlas itu akan terhindar dari rasa sedih dan rasa kecewa. Dan orang yang punya hati ikhlas, punya rasa ikhlas, hatinya akan tentram, hatinya akan tenang. Hikmah yang ketiga, akan semakin mempererat silaturahmi. Karena yang kita lakukan kepada orang lain tidak ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang keempat, yang pastinya kita akan semakin banyak mendapatkan pahala dari Allah. Karena apapun yang kita lakukan adalah sandarannya hanya Allah. Nah, anak-anak hebat, solih dan solihah, yang berikutnya adalah mohon pertolongan. Apa sih makna dari mohon pertolongan? Mohon pertolongan itu adalah meminta tolong. Siapakah yang harus kita mintai tolong?
yang harus kita mintai tolong hanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan tempat kita meminta pertolongan, bukan kepada yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, dari ayat itu anak-anak, Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita itu diminta untuk meminta pertolongan itu hanya kepada Allah, bukan kepada pohon, bukan kepada gunung, bukan kepada langit, bukan kepada hujan atau kepada makhluk lainnya. Karena hanya Allah lah yang maha kuasa, hanya Allah lah yang maha segalanya. Bagaimanakah penerapan memohon pertolongan kepada Allah? Sebagai contoh adalah ketika kita melakukan sholat 5 waktu, ketika mendengar suara adzan, maka sebagai orang yang mukmin, ketika mendengar suara adzan, yang kita lakukan adalah terburu-buru segera melakukan sholat. Itulah cerminan bahwa kita bagian dari orang yang memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian apalagi? Sering-seringlah meminta, berdoa kepada Allah. Bisa jadi doa kita kali ini belum dikabulkan oleh Allah, tetapi besok akan dijawab oleh Allah di kesempatan yang menurut Allah itu terbaik menurut Allah. Begitu anak-anak hebat, sholih dan sholihah. Nah, anak-anak hebat, sholih dan sholihah, hikmah. Sekarang kita berbicara tentang hikmah. Hikmah mohon pertolongan kepada Allah. Yang pertama adalah ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Dan yang kedua, insya Allah kita akan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, akan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, sholih dan sholihah, sampai di sini dulu yang bisa Bu Yuni sampaikan. Semoga singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.